Selamat pagi, salam jumpa dan salam sehat buat kita semua. Kita pada saat ini hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Roh Tuhan terlebih dahulu. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini. Izinkanlah kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dan biarlah Roh-Mu bekerja, memberikan pemahaman kepada setiap kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel 9 ayat 15 sampai pasal 10 ayat 1. Tetapi saya hanya membaca 1 Samuel 9 ayat 17 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada seorang pemuda yang begitu rajin ke gereja, aktif membantu pelayanan di gereja. Ia dipilih oleh seorang pendeta di gereja tersebut untuk menjadi ketua remaja. Pemuda tersebut kaget karena ia dipilih. Ia merasa bahwa ia tidak sanggup, ia merasa bahwa ia tidak kompeten, ia merasa bahwa masih ada yang lain yang lebih layak daripada dia. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya pun meminta maaf kepada pendeta tersebut bahwa ia tidak bersedia. Akhirnya ketua remaja digantikan oleh orang yang lain. Saudara, dalam kisah ini sebenarnya kita perlu belajar siapakah yang berotoritas atas terpilihnya kita sebagai seorang yang memimpin, yang menjadi koordinator ini dan itu. Kita di dalam kehidupan kita tentu kita tidak pernah lepas dari kehadiran Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan hadir. Tinggal bagaimana kita berespon dalam setiap pilihan, dalam setiap keputusan, dalam setiap ajakan, himbauan kepada setiap kita. Ketika kita merespon secara positif, maka kita akan mendapatkan sebuah pengalaman dan penyertaan khusus daripada Tuhan. Saudara, dalam bacaan kita pada hari ini kita melihat bagaimana Saul dipilih menjadi raja bangsa Israel yang pertama kali dengan perantaraan hambanya Samuel. Saul memang berasal dari suku terkecil dan kaum yang terhina di antara suku-suku Israel. Namun Allah mau memakai Saul untuk memimpin bangsa Israel. Saudara, pada akhirnya pun Saul menjadi raja pertama Israel dan mampu mengalahkan lawan-lawan Israel. Terlepas pada akhirnya pun Saul menjadi orang yang menyimpang daripada Tuhan, tetapi terpilihnya Saul adalah karena Tuhan sendiri yang berotoritas dan Tuhan sendiri yang memampukan dia menjadi pemimpin sebuah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita lihat diri kita ketika kita dipercaya menjadi koordinator, menjadi pemimpin, menjadi apapun yang hadir dan meminta setiap kita. Mari kita berespon secara positif. Bukan orang tersebut ataupun kelompok tersebut yang memilih kita, tapi jauh di atas itu semua adalah Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita. Mari kita berespon secara positif, menerima dan berpikir secara positif dalam setiap tugas dan peran kita. Baik itu menjadi apapun, menjadi majelis, menjadi koordinator, menjadi ketua, menjadi apapun, mari kita melihat bahwa di atas semuanya itu ada Tuhan yang hadir, memilih, dan menempatkan kita. Selamat berproses, mari kita juga berespon secara positif dan melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, izinkanlah kami untuk belajar terus dalam setiap keterpilihan kami, dalam setiap peran yang Kau berikan kepada setiap kami apapun. Dan kami melihat dan memandang Tuhan sendiri yang memilih kami dan Tuhan sendiri juga yang akan memperlengkapi dan memampukan setiap kami. Sertai kami pada hari ini dalam setiap aktivitas kami.
Demi Kristus kami berdoa. Amin.